Informasi mengenai COVID-19 ada di mana-mana, mulai dari portal berita, artikel, media sosial, bahkan grup WhatsApp keluarga. Saking banyaknya info, kadang suka mikir gak sih, kira-kira mereka ini tahu dari mana ya? Nyatanya, nggak semua informasi yang kita terima itu bisa kita percaya dan pastikan kebenarannya. Di antara info-info yang benar, pasti ada hoax, misunderstandings, keyakinan yang nggak tahu asalnya dari mana, dan masih banyak lagi. Karena itu, sekarang kita akan membahas beberapa mitos tentang COVID-19 yang banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia, disertai dengan bukti-bukti dari sumber yang terpercaya. Yang pertama, banyak orang yang percaya bahwa memakai masker dapat menyebabkan kekurangan oksigen atau keracunan karbon dioksida. Padahal nyatanya itu tidak benar. Dilansir dari International Journal of Environmental Research and Public Health, setelah dilakukan exercise test atau latihan, terbukti bahwa penggunaan masker saat berolahraga tidak memberikan efek khusus seperti kehabisan oksigen atau kelelahan lebih cepat. Pernyataan ini juga didukung oleh WHO yang menyatakan bahwa penggunaan masker dalam waktu lama ketika digunakan dengan benar tidak menyebabkan kekurangan oksigen ataupun keracunan karbon dioksida. Jadi, pakai masker. Jangan takut pakai masker. Yang kedua, kalau yang ini sepertinya hampir seluruh Indonesia percaya ya. Disinfektan dipercaya dapat membunuh virus dan bakteri yang ada pada permukaan benda. Waktu awal-awal info tentang ini muncul, langsung tuh orang-orang berbondong-bondong buat membeli bleach atau cairan pemutih yang ada di pasaran yang biasanya emang digunakan sebagai disinfektan. Masalahnya, orang-orang kemudian menganggap bahwa setiap permukaan yang dirasa tidak aman dari paparan virus corona harus disemprot disinfektan, termasuk permukaan bagian tubuh. Bisa dilihat beberapa waktu yang lalu, penyemprotan marak dilakukan di jalan, gerbang masuk kampung, hingga sejumlah kantor pemerintahan atau instansi. Penyemprotan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan bilik atau chamber. Hal ini dianggap efektif dalam mencegah kontaminasi virus corona di tubuh kita. Namun, sebenarnya, lagi-lagi, hal ini belum jelas kebenarannya. Malah sebenarnya disinfektan ini berbahaya apabila digunakan secara langsung ke tubuh. South African Medical Journal menyatakan bahwa The Allergy Society of South Africa mendukung WHO dalam mengecam semua penyemprotan terhadap manusia karena ya sebenarnya kurang manjur dan malah ada potensi bahaya, terutama untuk orang-orang yang memiliki alergi. Maraknya penyemprotan cairan disinfektan di Indonesia bahkan sempat dinilai konyol oleh WHO karena alih-alih membasmi virus, penyemprotan cairan disinfektan secara langsung ke tubuh justru dapat menyebabkan gangguan kesehatan lain. Bukan tidak mungkin zat-zat kimia berbahaya yang ada di dalamnya malah masuk ke saluran pernapasan. WHO sendiri menyatakan bahwa menyemprotkan cairan disinfektan secara langsung ke tubuh tidak akan memberikan perlindungan lebih dari COVID-19 dan justru dapat membahayakan tubuh manusia. Jadi disinfeksi ini sebenarnya tidak ada salahnya dilakukan, tapi perlu diperhatikan lagi bahan yang digunakan dan permukaan-permukaan apa saja yang kira-kira perlu untuk didisinfeksi. Jangan sampai kegiatan yang awalnya semestinya dilakukan untuk kegiatan pencegahan malah menimbulkan masalah baru. Nah, mitos yang ketiga, katanya sih ya, sinar matahari bisa membunuh virus corona. Yuk kita cek faktanya dulu. Bahkan ya, banyak yang meyakini bahwa berjemur di bawah sinar matahari dapat mencegah COVID dan sinar matahari bisa membunuh virus corona. Itulah mengapa beberapa waktu belakangan tren berjemur di bawah sinar matahari ini sangat disegani oleh banyak masyarakat Indonesia. Bahkan ya, pesohor tanah air pun juga ikut tren ini loh. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Belum ada penelitian yang menyatakan bahwa sinar matahari dapat membunuh virus corona. Bahkan ya, WHO di dalam lamannya juga menyatakan bahwa berjemur di bawah sinar matahari secara langsung dengan suhu 25 derajat tidak mampu menghapus virus corona dalam tubuh kita.
Tapi ingat ya, bukan berarti tren berjemur ini tidak boleh dilakukan. Berjemur itu sangat penting buat tubuh kita loh. Berjemur dapat meningkatkan imunitas tubuh. Itulah sebabnya berjemur tetap dianjurkan demi kesehatan tubuh kita masing-masing. Mitos yang keempat. Katanya nih ya, bawang putih yang diletakkan di sudut-sudut rumah bisa membasmi virus corona. Yuk kita cek faktanya dulu. Banyak nih orang yang beranggapan dan percaya, terutama nih ya kaum ibu-ibu, bahwa mengonsumsi bawang atau meletakkan bawang putih di sudut rumah mampu mencegah infeksi virus corona. Padahal belum ada penelitian yang menyatakan demikian. WHO menyatakan bahwa bawang putih memang diketahui memiliki sifat antimikroba. Akan tetapi nih ya, belum ada bukti ilmiah membuktikan bahwa konsumsi bawang putih dapat meningkatkan sistem imun dan perlindungan dari penularan COVID-19. Nah, itu tadi adalah beberapa mitos yang dipercaya oleh masyarakat kita mengenai COVID-19. Tetap lakukan upaya dalam pencegahan COVID-19 di keadaan seperti ini. Apalagi sekarang ini COVID di Indonesia belum menurun dan terus bertambah. Sebagai masyarakat yang baik dan peduli dengan kesehatan diri sendiri serta orang lain, yuk tetap terapkan protokol kesehatan. Yang pertama, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri sendiri. Biasakan untuk mandi setelah kembali dari kegiatan di luar rumah. Yang kedua, cuci tangan menggunakan air mengalir yang bersih ketika akan dan setelah melakukan kegiatan. Atau kalian juga bisa membawa hand sanitizer sebagai tambahan agar terhindar dari virus COVID-19. Yang ketiga, tetap menggunakan masker sebagai upaya menghindari penularan virus akibat cipratan air dari mulut orang lain serta partikel udara yang tercemar oleh virus COVID-19 ini.